Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi a'adda lis-sha'imina jannatar rayyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumi liqa'il malikid dayyan. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, saudara-saudara as-shaimin wa shaimat, saudara-saudara seiman, seakidah yang sedang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan ibadah puasa kita, dengan harapan semoga kita mampu berpuasa 1 bulan penuh dengan ibadah puasa yang bernilai, bukan sekedar menahan lapar, haus atau dahaga, serta menahan berhubungan intim atau berhubungan seksual saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang belum meninggalkan perkataan maupun perbuatan buruk atau perbuatan kotor, maka Allah tidak butuh dia berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Jadi seakan-akan ketika orang berpuasa namun dia tidak bisa menjaga lisannya berkata-kata buruk, lisannya menyakiti orang lain, atau dia berbuat buruk yang menyakiti orang lain, maka seakan-akan ibadah puasanya di hadapan Allah tidak bernilai. Dan hal ini otomatis tidak ada satupun di antara kita yang ingin ibadah puasanya seperti itu. Oleh karena itu kita berharap semoga ibadah puasa yang kita lakukan sejak awal Ramadan sampai akhir nanti, semoga menjadi ibadah puasa yang setiap harinya bernilai maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali, beliau telah menginformasikan ratusan atau ribuan tahun yang lalu kepada kita bahwasanya puasa itu memiliki level. Ada tiga tingkatan puasa yang beliau jelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Level terendah adalah shaumul awam, itu level terendah, puasanya orang awam. Itu puasa yang sekedar menahan lapar, haus, dan menahan nafsu syahwat saja. Sementara barangkali matanya dia biarkan melihat sesuatu yang dilarang agama, telinganya dibiarkan mendengarkan sesuatu yang buruk, tangannya menyakiti orang lain, lisannya barangkali juga menyakiti orang lain. Otomatis puasa yang seperti ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sementara nilainya di hadapan Allah masih dipertanyakan. Dan ini sesuai dengan hadis yang tadi sudah kami bacakan. Puasa tersebut seakan-akan hanya menahan secara lahiriah saja, dan otomatis puasanya tidak akan memperoleh nilai di hadapan Allah, hanyalah menggugurkan kewajiban. Maka bagi kita selayaknya ketika ibadah puasa kita tingkatkan puasa kita setidaknya menjadi shaumul khawas, yaitu bukan cuma menahan lapar, haus, menahan nafsu seksual saja, tapi juga mampu
menahan seluruh anggota badan dari berbuat maksiat. Barangkali untuk menggapai level tertinggi, yang ketiga adalah shaumu khawasil khawas. Ini levelnya para aulia, para anbiya, para rusul yang berpuasanya sampai batasan hatinya. Itu hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa meninggalkan memikirkan duniawi. Ini level tertinggi, barangkali susah bagi kita. Setidaknya puasa kita adalah mencapai level kedua, shaumu al-khawas, puasa orang-orang khawas, orang-orang khusus, orang-orang istimewa. Dan inilah puasa yang bernilai di sisi Allah. Saudara-saudara rahimakumullah, ada satu contoh kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Di masa Rasulullah SAW dahulu, ada dua orang perempuan yang berpuasa di masa itu. Namun tatkala sore hari tiba, kedua perempuan tersebut ternyata mereka kelaparan dan kehausan yang luar biasa. Begitu lapar dan hausnya, bahkan seakan-akan mereka seperti orang yang seperti sekarat, seperti akan wafat. Akhirnya para sahabat mengirim utusan kepada Rasulullah, menginformasikan kepada Rasulullah tentang perihal kedua wanita tersebut, dan memohon izin Rasulullah agar wanita itu diizinkan untuk berbuka saja, untuk membatalkan puasanya. Ketika utusan para sahabat mendatangi Rasulullah dan menginformasikan keadaan wanita tadi, ternyata Rasulullah malah memberikan satu bejana. Bejana itu diberikan kepada sahabat yang diutus oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasul berpesan agar kedua wanita tadi memuntahkan apa yang baru saja dimakan. Ini luar biasa. Rasulullah tahu kedua wanita tadi sedang berpuasa, tapi ternyata beliau memerintahkan agar wanita tersebut kedua-duanya memuntahkan apa yang baru saja mereka konsumsi. Akhirnya sahabat itu kemudian membawa bejana tersebut kepada kedua wanita tadi, dan ternyata benar. Ketika keduanya diminta memuntahkan sesuatu, ternyata dua-duanya memuntahkan dua benda, dua hal, yaitu mereka memuntahkan darah, kemudian daging mentah. Luar biasa. Ketika Rasulullah datang, kemudian beliau menjelaskan bahwa dua wanita tersebut itu berpuasa menahan diri, tidak makan, tidak minum dari segala sesuatu yang Allah tidak haramkan baginya. Ya seperti puasa kita berpuasa sebenarnya menahan diri dari segala sesuatu yang di luar puasa itu tidak haram, ketika berpuasa jadi haram. Nah, wanita tadi menahan diri dari segala sesuatu yang Allah halalkan baginya, namun sayang malah justru dia membatalkan puasanya dengan mengkonsumsi sesuatu yang Allah haramkan. Apakah itu? Itulah tadi, darah dan daging. Ternyata Rasulullah menyatakan dua wanita tadi baru saja mereka duduk berdampingan, kemudian mereka saling menggunjing saudaranya, menggunjing orang lain. Ingat di Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan kalian saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh, apakah suka salah seorang di antara kalian untuk mengkonsumsi daging saudaranya yang sudah wafat? Fakarihtumuh, niscaya kalian akan merasa jijik kepadanya. Jadi wanita tadi karena menggunjing, dia bagaikan orang yang baru saja memakan daging saudaranya yang sudah wafat. Na'udzubillah. Ini contoh orang yang berpuasa, levelnya level terbawah, level awam. Hanya sekedar menahan lapar, haus, menahan berhubungan seksual saja. Sementara dibiarkan seluruh anggota badannya, mulai dari yang di kepala, tangannya, kakinya, berbuat maksiat.
Oleh karena itu mari kita masing-masing menjaga ibadah puasa kita agar ibadah puasa kita benar-benar bernilai, dan harapannya keluar dari bulan suci Ramadan kita benar-benar bisa kembali kepada kesucian. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.